Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 4, welcome back again to Science Lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Science. How are you today? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang heat energy. Today we will learn about heat gain, heat loss, and heat conduction. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Semoga semuanya sudah siap ya. Yuk kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying Basmalah and doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Apakah kalian pernah melihat bagaimana ASI yang disimpan dalam freezer dicairkan? Ya, cara pencairannya yaitu ASI tersebut dimasukkan ke dalam air hangat. Apa ya yang akan terjadi pada air susu tersebut ketika dimasukkan ke dalam air hangat? Atau apakah kalian pernah melihat sudip atau spatula seperti pada gambar? Kenapa ya dia terbuat dari dua jenis bahan? Ujungnya adalah logam, namun pegangannya terbuat dari kayu. Nah, nantinya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada gambar ini. Heat gain and heat loss, atau bagaimana sebuah benda mendapatkan panas dan kehilangan panas. If an object gains heat energy, its temperature increases. Jika sebuah benda mendapatkan energi panas, maka suhunya akan naik. If an object loses heat energy, its temperature decreases. Namun, jika sebuah benda kehilangan energi panas, maka suhunya akan turun. Pada gambar tersebut, sebuah kaleng dari minuman soda dingin diletakkan di dalam tempat berisi air hangat. Ternyata soda tersebut menjadi hangat atau mendapatkan panas dan temperaturnya naik. Namun, pada waktu yang sama, air dalam tempat tersebut kehilangan panasnya, sehingga suhunya menjadi turun. Contoh lain dari heat gain and heat loss dapat kita lihat pada gambar selanjutnya. Contohnya pada gambar ini. Water is heated to cook food. Di sini airnya akan dimasak untuk memasak makanan. Air di sini dihangatkan dengan api. Pastinya air tersebut tadinya tidak panas, namun lama-kelamaan airnya menjadi panas. Berarti air di dalam panci tersebut mendapatkan panas atau gain heat. Hal yang sama terjadi pada bumi. The heat from the sun warms the earth. Ketika malam hari, maka bumi itu lebih dingin. Namun ketika pagi hari sudah ada matahari, maka matahari ini panasnya sampai ke bumi, sehingga bumi menjadi hangat atau suhunya naik. Tadi kita sudah melihat kalau sebuah benda menerima panas, maka suhunya akan naik. Dan kalau dia kehilangan panas, maka suhunya akan turun. Sekarang kita lihat kenapa sebuah benda itu memiliki bahan yang berbeda sesuai tujuannya. Contohnya adalah kettle ini.
Kenapa ya kettle ini bagian dasarnya itu terbuat dari logam, bukan dari plastik? Dan kenapa juga pegangan dari kettle ini terbuat dari plastik, bukan dari logam? Nah, untuk menjawabnya, mari kita simak. The base of the kettle is made of metal. Bagian dasar dari kettle ini terbuat dari logam. Kenapa? Karena the metal allows heat to flow through it easily. Karena logam dapat membuat panasnya berpindah dengan mudah. Nah, logam ini disebut sebagai good conductor of heat atau penghantar panas yang baik. All metals are good conductors of heat. Semua logam termasuk ke dalam penghantar panas yang baik. The handles are made of plastic. Pegangan dari kettle ini terbuat dari plastik. Hal ini terjadi karena the plastic doesn't allow heat to flow through it easily. Jadi, plastik tidak dapat membuat panas berpindah dengan mudah. Ini disebut sebagai poor conductor of heat atau penghantar panas yang buruk. Glass, wood, ceramics, and rubber are also poor conductors of heat. Kaca, kayu, keramik, dan karet termasuk ke dalam penghantar panas yang buruk. Oleh karena itu, bagian pegangan dari alat masak dan kettle terbuat dari bahan konduktor atau penghantar panas yang buruk, sedangkan bagian bawahnya terbuat dari penghantar panas yang baik. We use good conductors of heat when we want an object to gain or lose heat quickly. Kita menggunakan penghantar panas yang baik ketika kita ingin sebuah benda mendapatkan atau kehilangan panasnya dengan cepat. Contohnya adalah cooking pots and trays, atau alat masak dan nampan kue, terbuat dari logam atau metal. Logam ini, the metal allows heat to pass easily from the flame to the food. Logam inilah yang membuat panas berjalan dengan mudah dari api menuju makanan, sehingga makanannya cepat matang. The metal pan is a good conductor of heat. The oven mitts are poor conductor of heat. Nah, contoh penghantar panas yang buruk dapat kita lihat pada sarung tangan ini. Hal ini membuat tangan kita aman saat memegang nampan yang panas. Hal yang sama terjadi pada alat masak. The fry pan is a good conductor of heat. Nah, contohnya di sini adalah pancinya ini terbuat dari penghantar panas yang baik, supaya makanannya cepat matang. Panasnya mudah berpindah dari api menuju makanan. Tapi, sendok atau spatula yang digunakan terbuat dari penghantar panas yang buruk atau poor conductors of heat, supaya tangan orang yang memasak tidak panas dan aman. We use poor conductors of heat when we want an object to gain or lose heat slowly. Kita biasanya menggunakan penghantar panas yang buruk ketika kita ingin sebuah benda mendapatkan atau kehilangan panasnya dengan lambat. Contohnya adalah plastic ice box atau kotak es yang terbuat dari plastik. It keeps drinks and food cold because it loses heat slowly. Jika kita menyimpan es di dalam kotak tersebut atau menyimpan makanan, maka dia akan tetap dingin
Kenapa? Karena dia membuat makanan tersebut kehilangan panasnya dengan lambat, sehingga makanannya tetap dingin. Nah, sekarang coba teman-teman lihat electric iron pada gambar ini. Kira-kira bagian mana dari iron ini yang penghantar panas baik dan penghantar panas yang buruk? Ya, jawabannya bagian dasar atau the base of this electric iron is good conductors of heat. Tapi, bagian handle atau pegangannya terbuat dari poor conductors of heat. Sampai di sini, semoga dapat dimengerti ya, teman-teman. Tadi kita sudah lihat bagaimana panas berpindah pada benda. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup? Some animals such as polar bears and penguins live in cold places. Hewan seperti beruang kutub dan penguin tinggal di tempat yang dingin. How do these animals stay warm? Bagaimana cara hewan-hewan ini supaya tetap hangat? Ya, jadi polar bears have a thick layer of fur. Beruang kutub memiliki lapisan rambut yang tebal. They also have a layer of fat under their skin. Mereka juga memiliki lapisan lemak di bawah kulitnya. Fur and fat are poor conductors of heat. Rambut dan lemak inilah yang berperan sebagai penghantar panas yang buruk. Hal ini membuat this help to keep them warm, sehingga hewan-hewan ini tetap merasa hangat. Penguins also have a layer of fat under their skin. Penguin juga sama, dia memiliki lapisan lemak di bawah kulitnya. Feathers also help penguins from losing heat to the cold air. Namun, kalau penguin tidak punya fur atau rambut, dia memiliki feathers atau bulu yang tugasnya untuk membantu penguin dari kehilangan panas karena udara yang dingin. Nah, inilah contoh gambaran dari polar bear dengan rambutnya yang tebal dan penguin dengan bulu yang tebal juga lemak yang ada di bawah kulitnya. Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Mari kita review sedikit apa yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan ke belakang. Kita sudah belajar bahwa energi panas atau heat energy ini punya sumber-sumber energi panas atau source of heat energy. Ada 4 sumber, yaitu sun atau matahari, electricity atau listrik, burning fuels atau bahan bakar yang dibakar, dan friction atau gesekan. Kita juga tahu bahwa panas dapat diukur dengan akurat menggunakan termometer. Termometer ini membaca suhu atau temperatur. Temperatur is a measure of the degree of hotness or coldness. Jadi, suhu ini adalah ukuran dari derajat panas atau dingin. Dan dia biasanya diukur dalam derajat Celcius. Kemudian kita tahu ada 2 benda yang digunakan untuk membantu kita mendapatkan energi panas. Yang pertama adalah good conductors of heat, atau benda yang allow heat to pass through them easily, yang membantu melewatkan panas dengan mudah. Ada juga benda poor conductors of heat, yaitu benda yang tidak dapat
dilewati oleh panas dengan mudah. Nah, inilah yang sudah kita pelajari tentang heat energy. Oke, sekarang teman-teman akan melakukan eksperimen. Siapkan sebuah gelas berisi setengah gelas air panas. Kemudian, cobalah buat minuman hangat untuk orang tua kalian dengan air itu. Namun, gunakan sebuah sendok logam untuk mengaduk minumannya. Dan cobalah aduk minuman itu selama 2 menit. Selama kalian mengaduk, rasakan apa yang terjadi pada tangan kalian. Apakah kalian merasakan sesuatu? Lalu, kalian simpulkan. Apa ya kesimpulan dari eksperimen ini? Nah, jawablah pertanyaan tadi dan aktivitas kalian dalam sebuah video singkat. Jangan lupa sertakan tadi jawabannya dan bagaimana cara kalian melakukan eksperimen ini. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Selamat mencoba! Okay, grade 4, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.